Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film DJS The Movie Biarkan Aku Menari. Sebelum lanjut kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Dan jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali dengan memperlihatkan Wulan yang baru bangun dari tidurnya, dan ia langsung bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sedangkan ibunya Wulan saat itu sedang memasak makanan catering atau nasi kotak. Setelah Wulan sudah siap berangkat ke sekolah, ibunya menyuruh Wulan untuk sarapan terlebih dahulu. Kemudian saat itu ibunya menyuruh Wulan untuk pulang secepat mungkin, karena ibunya meminta tolong ke Wulan untuk mengantarkan nasi kotak yang sudah ibunya siapkan untuk pelanggannya nanti seusai pulang sekolah. Wulan ingin mempunyai mimpi menjadi seorang dancer ataupun penari. Namun, mimpinya itu bertentangan dengan kehendak ibunya. Ibunya tidak ingin Wulan menjadi seorang dancer. Sehingga Wulan diam-diam tetap latihan dancer di sekolahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Setibanya di sekolah, Wulan mengajak teman-temannya untuk latihan dance bareng di lapangan. Namun, baru saja Wulan dan teman-temannya latihan, ia langsung diganggu oleh geng lainnya yang diketuai oleh Ria, yang pada saat itu mereka juga ingin latihan di tempat itu. Meskipun mereka mengganggu Wulan dan teman-temannya, Wulan dan teman-temannya masih tetap latihan meskipun musiknya tidak kedengaran. Karena pada saat itu mereka latihan samping-sampingan sembari menyalakan musiknya masing-masing. Karena merasa kesal, Ria mematikan musiknya Wulan. Dan hal itu membuat salah satu temannya Wulan marah dan akhirnya temannya Wulan pun juga mematikan musik dari gengnya Ria. Kemudian setelah itu mereka berdua berantem dan sampai akhirnya mereka dipanggil oleh guru pengawas. Mereka semua diberikan peringatan keras oleh gurunya dan tidak diizinkan lagi untuk melakukan latihan di lapangan itu. Kemudian di scene selanjutnya pada saat Wulan pulang sekolah, Wulan dan teman-temannya mampir ke sebuah tempat yang dimana semua orang sedang berkumpul di sana untuk latihan dance. Kemudian pada saat mereka sedang asik berkumpul, tiba-tiba terdapat sebuah iklan perlombaan dancer yang diselenggarakan oleh dancer terkenal yaitu Dita Karang dari Scarlet Number. Setelah melihat iklan tersebut, Wulan langsung mulai tertarik. Saat itu Wulan sangat ingin ikut dan menjadi juara untuk membuktikan kepada ibunya bahwa Wulan juga bisa meraih mimpinya sebagai seorang dancer. Wulan pun langsung mulai latihan pada saat itu juga. Saking asiknya Wulan menari, sampai-sampai ia lupa kalau hari ini ia disuruh ibunya untuk mengantar nasi kotak pesanan ibunya. Ketika Wulan ingat, dia langsung buru-buru pulang ke rumah dan diantar oleh pacarnya yang bernama Joko. Kemudian sesampainya di rumah, Wulan sudah terlambat. Pada hari itu, pelanggannya hanya membeli separuh dari pesanan sebelumnya karena ibunya terlambat mengantarkan pesanan itu. Hal itu terjadi karena Wulan. Kemudian Wulan pun kena marah oleh ibunya karena menurut ibunya, Wulan kerjanya cuma pacaran doang. Kemudian pada saat itu Wulan berusaha untuk mencoba menjelaskan kesalahannya. Namun ibunya benar-benar marah sama Wulan dan terus nyalain Wulan. Ibunya Wulan itu bilang harusnya Wulan membantu ibunya, bukan joget-joget tidak jelas. Wulan yang mendengar perkataan ibunya itu pun langsung marah dan langsung pergi ke kamarnya. Kemudian Wulan cerita dan curhat sama Joko mengenai kejadian barusan dengan ibunya. Kemudian Wulan memperlihatkan koreografinya kepada Joko yang baru ia lihat dari Dita Karang di YouTube. Kemudian tiba-tiba ibunya memergoki Wulan menari di depan Joko lewat video call. Kemudian ibunya langsung memarahi Wulan karena menurut ibunya itu sudah kelewatan. Menari di depan cowok itu tidaklah baik.
Ibunya kemudian menangis karena merasa telah gagal menjadi seorang ibu dan mendidik Wulan. Pada saat itu juga Wulan marah sama ibunya karena tidak mau mendukung apa yang Wulan inginkan. Wulan akhirnya kabur dari rumah dan ia menghubungi Joko lagi dan meminta untuk bertemu di suatu tempat. Setelah mereka bertemu, Joko mengajak Wulan ke suatu tempat yang indah dan sangat pas untuk tempat Wulan membuat video dance untuk ikut lomba di Takarang. Dan pada saat itu, Wulan dan Joko pun pergi berdua ke sana. Sesampainya di sana, mereka langsung membuat video untuk lombanya Wulan. Kemudian ketika mereka sudah selesai membuat videonya, Wulan curhat sama Joko dan berkata bahwa Wulan ingin bertemu dengan ayah dan kakaknya yang sudah meninggal. Pada saat itu, bulan yang ada di atas tiba-tiba berubah berwarna pink. Dan pada saat bersamaan, Wulan mengucapkan sebuah harapan agar bisa bertemu dengan ayah dan kakaknya. Karena hanya ayah dan kakaknya lah yang selalu mendukung Wulan untuk terus mengejar mimpinya sebagai dancer. Tapi pada saat itu Joko meminta Wulan untuk lebih bersyukur lagi karena dia masih mempunyai ibu. Kemudian Joko bilang bahwa semua yang dilakukan oleh ibunya juga yang terbaik buat Wulan. Kemudian Joko meminta Wulan untuk balik dan meminta maaf sama ibunya. Tetapi pada saat itu Wulan malah marah sama Joko karena menyangka Joko sama saja sama mamanya yang tidak mengerti apa keinginan dan mimpinya. Pada saat itu, Wulan marah besar sama Joko. Kemudian Wulan pergi dan lari meninggalkan Joko. Wulan pergi ke hutan dan bersembunyi. Joko yang saat itu mengejar dan mencari Wulan tetap tidak ketemu. Saat itu, Wulan bersembunyi di belakang pohon dan semak-semak. Kemudian setelah Joko pergi dari situ, tiba-tiba bulan yang di sore hari itu tiba-tiba berubah menjadi warna pink. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah lorong dimensi yang bercahaya. Dan kemudian Wulan pun mendekatinya dan masuk ke lorong dimensi itu. Lalu dia keluar dari lorong itu dan ternyata ia malah muncul di depan pintu rumahnya. Kemudian Wulan langsung masuk dan memanggil ibunya. Tetapi ketika pintu itu terbuka, ayah dan kakaknya yang keluar dari rumah itu. Karena merasa terkejut dan tidak percaya, akhirnya Wulan pun pingsan. Ketika Wulan sudah sadar, ia malah merasa aneh dan menganggap bahwa semua ini hanyalah mimpi. Tapi ternyata itu real, kehidupan nyata. Kemudian Wulan bertanya kepada ayahnya di mana ibunya sekarang. Dan pada saat itu ayahnya menjelaskan bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Ternyata pada saat Wulan memasuki lorong dimensi itu, dia masuk ke dunia lain atau semacam dimensi lain yang dimana kehidupan yang ada di sana bertolak belakang dari kehidupannya sebelumnya. Di sini ibunya meninggal dunia sementara ayah dan kakaknya baik-baik saja. Pada saat itu, Wulan masih belum menyadarinya. Kemudian di esok harinya, Wulan berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Setelah sampai di sekolah, ternyata semua teman-temannya tidak ada satupun yang mengenali Wulan. Bahkan Joko, pacarnya sendiri pun tidak mengenali Wulan sama sekali. Dan mulai saat itu, Wulan baru sadar kalau di tempatnya berada sekarang ini bukanlah dunianya yang sebelumnya, karena tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Wulan kemudian lari dan bolos sekolah. Wulan merasa sedih dan sangat ketakutan berada di dunia ini. Wulan sangat rindu sama temannya, rindu sama Joko, dan tentunya rindu sama ibunya. Ketika di perjalanan, ia melihat sebuah foto poster yang tiba-tiba langsung menyapa dan mengajak Wulan berbicara. Rupanya itu adalah kakak peri yang membuat Wulan masuk ke dalam dunia yang baru ini. Kakak peri menjelaskan alasan kenapa bisa Wulan di sini. Itu semua karena keinginan Wulan yang ia ucapkan bersamaan dengan bersinarnya bulan yang pada saat itu berwarna pink.
Dan ia mengucapkan sebuah harapan kalau dia ingin bertemu dengan ayah dan kakaknya. Makanya sekarang harapan itu telah terkabul ketika Wulan memasuki lorong dimensi itu. Kemudian pada saat itu, Wulan meminta kakak peri untuk mengembalikannya ke dunia sebelumnya. Wulan tidak ingin berada di sini lagi dan mau balik ke dunia yang sebelumnya, di mana ia hidup normal bersama ibunya dan semua teman-temannya. Kemudian kakak peri menjelaskan bagaimana cara supaya Wulan bisa kembali ke dunianya. Pada saat itu, kakak peri memberikan semacam kalimat misteri yang harus Wulan temukan jawabannya. Kalimat itu berbunyi, dalam doa tersirat makna, cahaya rembulan berikan harapan. Temukan cinta yang hilang, ucapkan perpisahan. Di akhir cahaya, temukan jalan pulang sebelum kau menghilang. Kalimat itulah yang diucapkan oleh kakak peri. Seketika Wulan pun bingung apa arti dari kalimat itu. Kemudian kakak peri menjelaskan bahwa arti dari kalimat itu adalah Wulan harus berhasil menemukan cintanya yang hilang di hidupnya yang lalu. Kemudian setelah itu ia mengucapkan kata perpisahan kepada orang itu sebelum cahaya rembulan berakhir. Jika tidak, maka Wulan akan lenyap selama-lamanya. Mendengar hal itu, Wulan langsung tertuju kalau cinta yang hilang itu adalah Joko. Kemudian pada saat mau bertanya kepada kakak peri, tiba-tiba kakak peri menghilang. Wulan pun saat itu mulai merenung dan berusaha untuk memecahkan kalimat dari kakak peri itu. Kemudian di esok harinya, Wulan meminta bantuan sama teman-temannya, sedangkan pada saat itu teman-temannya tidak mengenali Wulan. Tetapi Wulan tetap berusaha menjelaskan semuanya bahwa Wulan tanpa sengaja datang dari dunia lain dan sekarang berusaha untuk kembali lagi ke dunianya. Kemudian perlahan-lahan teman-temannya percaya sama Wulan dan bersedia untuk membantu Wulan. Setelah mereka mulai percaya, Wulan meminta bantuan kepada mereka agar bisa bertemu dengan Joko. Kemudian mereka semua memikirkan cara supaya bisa mempertemukan Joko dengan Wulan. Karena Joko yang di dunia ini adalah Joko yang sudah mempunyai pacar, dan pacarnya itu bukan Wulan, melainkan orang lain. Mereka kemudian meminta bantuan adiknya Joko supaya bisa mempertemukan Joko dengan Wulan berduaan saja. Hingga pada suatu ketika, para teman-temannya berhasil mempertemukan mereka berdua. Kemudian Wulan bergegas menemui Joko dan ia mengucapkan salam perpisahan kepada Joko saat itu juga. Tetapi itu tidak bisa mengembalikan Wulan ke dunianya yang sebelumnya. Dan pada saat itu, Wulan melihat ke bulan di atas, bulan itu tidak berwarna pink. Yang berarti Joko bukanlah cinta yang hilang dan Joko bukanlah jawaban dari kalimat itu. Kemudian Wulan bingung dan merasa sedih. Lalu Wulan menemui teman-temannya dan bilang kalau rencananya gagal. Ia tidak bisa balik lagi ke dunianya. Kemudian teman-temannya bilang bahwa mungkin cinta yang hilang itu bukanlah Joko, tapi ayahnya Wulan. Dan ternyata cinta yang hilang di dunia Wulan yang sebelumnya memang bukanlah Joko, tapi cinta yang hilang itu adalah ayah dan kakaknya. Karena Wulan tidak sempat mengucapkan salam perpisahan sewaktu mereka meninggal. Wulan kemudian langsung bergegas balik ingin bertemu sama ayah dan kakaknya. Tiba-tiba mereka bertemu di saat Wulan berjalan mau pulang. Pada saat itu ayah dan kakaknya langsung nyamperin Wulan dan bertanya kenapa menangis dan malah hujan-hujanan begini. Wulan kemudian melihat wajah ayahnya dan kakaknya yang sangat ia sayangi. Kemudian Wulan menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Kemudian ayahnya paham dan mengerti apa yang sudah terjadi. Pada saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba bagian tubuh Wulan perlahan-lahan mulai Kemudian Wulan menjelaskan bahwa ia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Akhirnya ayahnya dan kakaknya mengikhlaskan Wulan untuk balik ke dunianya kembali dan bertemu dengan ibunya. Kemudian tiba-tiba bulan berwarna pink pun muncul kembali bersamaan dengan lorong dimensi itu. Kemudian pada saat mau masuk, teman-temannya Wulan datang dan mengucapkan salam perpisahan sama Wulan. Kemudian Wulan masuk ke lorong dimensi itu, dan setelah keluar, ternyata Wulan sudah berada di depan pintu rumahnya. Ketika ia masuk,
ia langsung disambut oleh teman-temannya yang mencarinya selama lebih dari 3 hari. Dan ibunya pun langsung memeluk dan bersyukur kalau Wulan sudah kembali. Kemudian saat itu Wulan meminta maaf kepada ibunya dan bilang ke ibunya bahwa mulai sekarang Wulan akan nurut sama ibunya. Dan ibunya juga meminta maaf sama Wulan karena sering melarang Wulan untuk melakukan dance. Dan pada saat itu juga ibunya Wulan mengizinkan Wulan untuk menggapai semua mimpi-mimpinya menjadi seorang dancer. Kemudian setelah itu Joko datang dan langsung memeluk Wulan. Kemudian di scene selanjutnya memperlihatkan Wulan yang sedang lomba dance di Takarang. Singkat cerita, Wulan saat itu meraih juara 1. Hal itu membuat Wulan sangat senang dan bahagia karena usahanya selama ini membuahkan hasil. Kemudian di akhir film ini memperlihatkan Wulan yang saat itu memberikan kejutan kepada ibunya. Pada saat itu Wulan membelikan ibunya kompor baru dari hasil juara dance-nya kemarin. Mulai saat ini dan seterusnya Wulan dan ibunya serta teman-temannya hidup bahagia. Dan itulah alur cerita dari film DJS The Movie Biarkan Aku Menari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.